Resensi film Fetih 1453, Turki. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih ter-0p0-0 Sedkoit Mei 14, 2021 Teropong Pos. Tangsel, Fetih 1453 adalah sebuah film sejarah epik yang dibuat di Turki. Film yang dibuat dengan 17 juta dolar atau sekitar 158 miliar rupiah ini menceritakan tentang pembebasan Bizantium, Romawi Timur, dengan ibu kotanya Konstantinopel, Istanbul, oleh Sultan Mehmed II, Muhammad al-Fatih. Dengan biaya sebesar itu menjadikan Fetih 1453 sebagai film termahal yang pernah dibuat sepanjang sejarah perfilman di negara Turki. Film ini dibuat mulai September tahun 2009 dan baru selesai Januari tahun 2011. Rencana akan mulai ditayangkan di seluruh dunia mulai 17 Februari 2011. Pertama kali menyambutnya adalah Mesir, Turki, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Azerbaijan, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Georgia, Makedonia, dan Rusia. Film yang dibintangi oleh Devrim Evin sebagai pemeran Sultan al-Fatih ini disutradarai oleh Faruk Asoy dengan beberapa aktor lainnya seperti Ibrahim Celikol sebagai Ulubatli Hasan, Recep Aktuk sebagai Konstantin ke-11, dan lain sebagainya yang sebagian besar berasal dari Turki. Kontroversi tentang film Fetih 1453 muncul dari belahan Eropa sana, yaitu Yunani. Masyarakat Yunani terkesan tidak terima ketika film Fetih ingin menunjukkan sebuah kebenaran sejarah yang memfaktakan bahwa tidak selamanya Islam selalu dalam posisi kalah dan Yunani selalu dalam posisi menang dan Kaestaria. Sebagian besar dari mereka bahkan menghendaki Fetih 1453 dilarang beredar di Yunani. Sultan Muhammad al-Fatih atau juga yang dikenal sebagai Sultan Mehmed II merupakan seorang pemimpin tangguh yang sudah dari kecil menerima banyak didikan agama. Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Rajab tahun 833 pada usia 21 tahun. Ia mampu menguasai 6 bahasa dan ahli bidang strategi perang, sains, matematika. Sisi lain di balik kesuksesan dan jiwa kaestarianya, ternyata yang paling membuat beliau tangguh luar dalam adalah ketekunannya dalam salat tahajud. Baca juga Pam MPRI dalam film tersebut sejak kecil. Sultan Murad II, yaitu ayah dari Sultan Muhammad al-Fatih, sangat menekankan pentingnya pendidikan agama. Para ulama yang didatangkan untuk mendidik Muhammad al-Fatih, yang diantaranya adalah Syekh Ahmad bin Ismail al-Quroni, seorang pakar fikih yang juga memiliki pengetahuan yang dalam dalam bidang ilmu nahwu, ma'ani, dan bayan. Kebesaran nama Sultan Muhammad al-Fatih berusaha ditutupi oleh berbagai propaganda barat. Mulai dari pengurangan studi seputar sejarah Islam yang bahkan sangat terasa di Indonesia yang mayoritas Islam sekalipun, hingga pembuatan berbagai cerita dan kisah yang dipelintir untuk membengkokkan kebenaran sejarah. Sosok Muhammad al-Fatih adalah jawaban kebenaran atas sabda Rasulullah SAW, Konstantinopel akan dibebaskan di tangan seorang laki-laki. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan kota itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Hari Ahmad.
Sebuah hadis yang menggerakkan jiwa-jiwa pemuda Islam yang bermental jihad untuk berlomba-lomba membebaskan Konstantinopel. Seperti sesuatu yang mustahil untuk ditaklukkan oleh siapapun. Karena pada saat itu Konstantinopel bisa dibilang sebagai jantungnya dunia. Hari Jumat, tanggal 6 April tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad II bersama gurunya Syekh Aksyamsuddin beserta tangan kanannya Halil Pasha dan Zaganos Pasha merencanakan penyerangan ke Konstantinopel dari berbagai penjuru benteng kota tersebut dengan berbekal 150.000 pasukan dan meriam teknologi. Baru pada saat itu, Muhammad II mengirim surat kepada Paleologus untuk masuk Islam atau menyerahkan penguasaan kota secara damai dan membayar upeti atau pilihan terakhir yaitu perang. Konstantin menjawab bahwa dia tetap akan mempertahankan kota dengan dibantu Kardinal Isidor, Pangeran Orkan dan Giovanni Giustiniani dari Genoa. Kota dengan benteng lebih dari 10 meter tersebut memang sulit ditembus. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Mahmara pasukan Laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa pimpinan Giustiniani dan dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa lewat. Baca juga giat razia knalpot non standar. Polres serang kota amankan puluhan kendaraan berhari-hari hingga berminggu-minggu benteng Bizantium tak bisa dijebol. Kalaupun runtuh membuat celah maka pasukan Konstantin langsung mempertahankan celah tersebut dan cepat menutupnya kembali. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng. Cukup menimbulkan kepanikan kota, namun juga gagal. Hingga akhirnya sebuah ide yang terkesan bodoh dilakukan hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui Teluk Golden. Hingga akhirnya sebuah ide yang terkesan bodoh dilakukan hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui Teluk Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Hanya dalam semalam dan 70-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn. Ini adalah ide tergila pada masa itu, namun taktik ini diakui sebagai taktik peperangan, warfare strategi, yang terbaik di dunia oleh para sejarawan barat sendiri. Writer, Harry Editor, Arga.